di universitas-universitas, di fakultas-fakultas itu kebanyakan Iqra, kurang Bismi Rabbik. Sedangkan pendidikan-pendidikan salaf di pondok-pondok pesantren itu kebanyakan Bismi Rabbik, kurang Iqra. Duh, kok kayaknya nggak mudeng ya jamaahnya. Halo? Bisa memahami yang saya omongkan? Ya Allah, piye ya ngene iki? Es ngadeg ae. Berarti ini udah separuh kalau saya udah berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, nah kita ini ya harus Iqra, ya harus Bismi Rabbik. Jangan Iqra saja tanpa Bismi Rabbik. Jangan Bismi Rabbik saja tanpa Iqra. Ya Allah. Piye ya? Kalau menengok ini mikir ini. Kalau di fakultas, di kampus, di universitas, maaf, Iqra-nya tidak diragukan. Kelemahannya rata-rata di Bismi Rabbik-nya. Gitu loh. Oke, Iqra. Mikir ngene iki. Memproses ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Sedangkan Bismi Rabbik ini memproduk iman, hikmah, barokah. Nanti outputnya orang-orang bener. Kita jadi manusia ini ya harus pinter, ya harus bener. Ya harus bener, ya harus pinter. Karena kan tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang nggak bener, ada orang bener yang nggak pinter. Malah mumet iki. Mesti ngomong ae mumet. Laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang tidak bener, ada orang bener yang tidak pinter. Nah, kalau bisa kita harus berjuang maksimal agar menjadi orang yang pinter dan bener, bener dan pinter. Tapi andaikan suruh milih, daripada jadi orang pinter yang nggak bener, mending jadi orang bener meskipun nggak pinter. Karena meminterkan orang bener itu jauh lebih mudah daripada membenerkan orang pinter. Tambah mumet neh iki ketoke sampean. Wes susah iki. Maksud saya begini, sampean biar berpikir bahwa banyak orang hebat, orang sukses itu bukan hanya mengandalkan intelektualitas saja, tapi juga harus ditopang kuat dengan spiritualitas. Ngono lho maksudku. Makanya jangan cuma mengandalkan ilmu saja. Allah ya Karim, piye yo ngene iki. Mumet aku ngene iki. Gara-gara klambine padha irenge iki lho paling. Gini ya. Banyak orang pinter yang enggak bener. Banyak orang bener yang enggak pinter. Kalau bisa ya pinter ya bener ya bener ya. Ini gak dikai contoh gak cetot. Ada orang itu pinter tapi nggak bener. Wah ini bahaya. Pinter kalau nggak bener keblinger. Bener kalau nggak pinter nganyelke. Wes dikai contoh ae. Pinter tapi nggak bener, keblinger.
dan punya potensi untuk ngentekke bekakas. Ternyata yang ngerusak segala sesuatu itu bukan orang bodoh. Innama ahlakas syayyana ahluh. Ternyata yang merusak tatanan itu ahlinya. Bener kok. Halo? Yang merusak tatanan di Indonesia ini orang bodoh apa orang pinter? Sing kenceng toh. Yang ngerusak tatanan di negeri ini orang bodoh apa orang pinter? Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat miskin, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Yang bodoh mestine pengen tapi gak ngerti dalane. Pengen tapi gak roh carane. Lho, sing uripe bingungke wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh ora iso bingungke wong dekne wis bingungi karepe dhewe. Yang merusak perekonomian ini orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Yang merusak hukum ya orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak perpajakan ya wong pajak dhewe asline. Wes ora usah diteruske, pokoke engko terusne kabeh ngono. Wong innama ahlakas syayyana ahlu. Nah, sebaliknya sekarang bener kalau enggak pinter nganyelke. Ngerti nganyelke nggih? Lek cara Jawa Timuran gregetno wong. Bener tapi enggak pinter, mesti nganyelke. Wong ditanya apa-apa, "Mbak dari mana, Mbak?" "Dari belakang." "Mau kemana?" "Mau ke depan." Ini kan bener, tapi nganyelke. "Mbak rumahnya mana, Mbak?" "Indonesia." Iya bener. Rumahnya sampean lho ndi? Bawah langit atas bumi, ya bener, tapi nganyelke. Sampean rumahnya mana? Ndak tak bawa. Kan bener toh? Wong nek omahe dikowoi bekecot. Tapi nganyelke. Wong ke pasar lho belanja, sepeda motor diparkir, hilang. Habis belanja itu sepeda motor hilang. Guyang guyu yo gak lapor polisi yo gak sedih. Ketemu koncone tambah guyang guyu. "Mas, sepeda motor hilang kok guyang guyu toh, Mas?" "Alhamdulillah aku seneng. Hilangnya kok pas ora tak tumpaki. Coba hilangnya pas tak tumpaki aku lak katut hilang pisan." Niki kan bener toh, tapi oone pol-polan. Apa ini hujan ini? Masya Allah, barokah, barokah, insya Allah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya gini, jamaah rahimakumullah, pentingnya yang namanya al-hikmah wal barokah. Karena sekarang sampeyan kalau mau cari fakultas pendidikan banyak, tapi kan belum ada fakultas kesabaran. Betul? Anaknya sekolah di mana, Bu? Alhamdulillah anak saya di Unisula. Masuk fakultas apa? Alhamdulillah diterima di fakultas kesabaran. Nggak ada. Maka jangan heran kalau ada tenaga kependidikan tapi nggak sabaran. Karena dia bukan lulusan fakultas kesabaran. Dia lulusan fakultas pendidikan tapi bukan lulusan fakultas kesabaran. Kalau pengen ahli di bidang ekonomi, sekarang gampang, di mana-mana banyak fakultas ekonomi, tapi belum ada fakultas kesejahteraan. Betul? Loh, banyak ahli ekonomi yang tidak bisa mensejahterakan karena hidupnya sendiri nggak sejahtera. Duh, paham porang ini ki. Loh, pengen ahli di bidang teknik ya sekarang banyak fakultas teknik, tapi kan nggak ada fakultas takwa. Pengen pinter di bidang dakwah gampang, sekarang banyak fakultas dakwah, tapi kan nggak ada fakultas keikhlasan. Makanya jangan heran kalau ada tukang dakwah diminta dakwah pulang nggak disangoni grundel. Karena beliau bukan lulusan fakultas keikhlasan.
Maka izin Prof, yang ceramah ini juga bukan lulusan Fakultas Keikhlasan. Mohon malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji Prof, karena jelas-jelas belum teruji. Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keikhlasan. Maka ndak usah kaget kalau ada ahli hukum, pakar hukum yang terlibat kasus hukum, kadang malah jadi maklar hukum. Wa akhiru da'wahum, dia sendiri yang dihukum, karena memang dia bukan lulusan dari fakultas kejujuran, bukan lulusan dari fakultas keadilan. Sehingga para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pentingnya memadukan antara Iqra dengan Bismi Rabbik. Bapak Ibu para jamaah, kalau soal Iqra, pengembangan ilmu pengetahuan, memang kampus ini tempatnya. Sekali lagi, mungkin yang lebih perlu ditekankan adalah Bismi Rabbik, pendidikan karakter. Bangsa kita ini nggak kekurangan orang pinter kok. Kita yang kekurangan ini orang bener, betul? Astagfirullahaladzim, gak direken aku. Maaf ya kalau kondisinya hujan nih, meskipun di dalam ruangan kayak gini fokusnya jadi berkurang. Oke, sekarang dilanjut para jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Dari Bismi Rabbik ini nanti lahirlah yang namanya al-hikmah wal barokah. Ini penting. Maka saya sering sampaikan juga, orang itu bisa sama di dalam doa, tapi berbeda di dalam ijabah. Sama di dalam ilmiah, tapi bisa berbeda di dalam manfaat. Sama di dalam mau'idhah, tapi berbeda di dalam inabah. Ngajinya bisa sama, tempatnya bisa sama, waktunya bisa sama, tapi fahamnya berbeda-beda. Yang hadir di sini ini loh, tempatnya sama, acara yang diikuti sama, ngajinya sama, tapi fahamnya bisa berbeda-beda. Tingkat pemahamannya aja loh bisa berbeda-beda. Ada kok sing kawit mang leh ngingeti aku metenteng tapi orang mudeng. Ada orangnya duduk kakinya selonjor. Ada yang kelihatannya nggak merhatiin wes, tolah-toleh, kelengah-kelengo, pelengaan, tapi meskipun begitu ya babar pisan ora paham. Sorry ya, sama-sama air itu khasiatnya bisa berbeda-beda kok. Airnya sama, tapi nilainya bisa berbeda-beda. Udah, sama-sama jilbabannya, tingkat solihahnya bisa berbeda-beda. Sama-sama bersolawatnya, nilai syafaat yang didapat nanti juga berbeda-beda. Yang hadir di sini aja ini loh, ada yang memang betul-betul niatnya tulus, pengen ikut bersolawat, pengen nyambung dengan Nabi Muhammad, pengen mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketoro mulai awal sampai akhir serius, ketoro mulai awal sampai akhir fokus tenanan le sholawatan. Nah, tapi ada yang niatnya sekedar pengen menikmati suara Habibnya,
apalagi pengen menikmati wajah ganteng Habibnya. Dirubah itu niatmu. Woi, mbah ra direken aku. Halo, Allah ya Karim. Bapak Ibu para jamaah, kekuatan spiritual ini jadi penting. Makanya ya, tingkat keampuhan dari doa itu bisa berbeda-beda. Sama-sama Fatihah, kalau yang membaca kuwi Mbah Yai alim sing kiai tenanan, lho itu Fatihah bisa jadi wasilah sembuhnya penyakit. Anak yang tadinya dedel menjadi cerdas. Tapi nek sing maca lambemu karo lambeku, sama-sama lambe, ya Allah ra nyaut tok. Ambok dicekoki banyu diwacake Fatihah nganti 2 drum 3 drum orang ngefek. Ingat enggak para jamaah rahimakumullah, pernah Rasulullah dalam sebuah perjalanan itu kan dihadang rampok namanya Suraqah. Rasulullah sendirian, nggak bawa senjata. Suraqah membawa pedang lengkap dengan pasukan berkuda. Rasulullah dikejar, dihadang, kemudian pedangnya Suraqah dihunus, ditempelkan ke lehernya Rasulullah sambil diancam, ya Muhammad, man a'anak. Hei Muhammad, kalau udah kayak gini, siapa yang akan menolongmu? Rasulullah hanya menjawab dengan satu kalimat. Ayo tolong ditirukan sama-sama, mudah-mudahan dapat barokahnya. Rasulullah menjawab, Allah. Bareng sekali lagi. Mendengar Allah yang keluar dari lisan Rasulullah, pedang Suraqah jatuh, tubuhnya bergetar hebat. Suraqah terjerembab, setengah jam gak sadarkan diri. Mendengar kalimat Allah yang keluar dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo coba mas, sampean besok ke pasar atau kemana, sampean sendirian, tiba-tiba ditodong orang pakai pisau di perut sampean. Ayo, sapa sing nulungi awakmu? Jawaban sing mantep, Allah. Insya Allah mancepe tambah jeru. Brus. Allahnya sama, tapi kekuatannya bisa berbeda. Kenapa? Karena daya spirit dari orang yang mengucapkan yang berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita nyata ya. Mbah Yai Mutamakin, Kajen, Jawa Tengah, itu pernah pada masa perjuangan melawan penjajahan Belanda. Beliau sudah dikepung sama Belanda, ke pojok, digerombol pepohonan. Belanda, tentara Belanda ini udah pagar betis, mengepung rapet, udah nggak bisa kemana-mana, tinggal nangkep saja. Beliau Mbah Yai Mutamakin itu membaca salah satu ayat dalam surah Yasin, yang itu juga dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau mau meninggalkan Makkah berhijrah menuju Madinah, dikepung oleh para algojo dari kafir Quraisy. Rasulullah juga membaca ayat itu, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw
fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini tentara Belanda yang ngepung Mbah Yai Mutamakin, udah rapet pagar betis, tinggal nangkep, kehilangan jejak, lep, hilang. Ya Belanda nggak bisa nangkep. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung sama algojo kafir Quraisy, Kanjeng Nabi membaca ayat itu sambil bawa segenggam pasir, dipiur-piurkan itu. Lah ini algojonya kafir Quraisy ini langsung tertidur semua, kesirep semua, pingsan semuanya. Ini saya ijazahkan ke anak-anak santri. Jadi kalau ada pemeriksaan apa saja pengen aman, baca ayat ini, insya Allah aman. Ada santri yang saking mantepnya, dia pernah naik motor di jalan raya, dia nggak pakai helm. Kebetulan ada razia, ada polisi pas razia, izin dan yang kena razia banyak banget waktu itu. Lah ini santri, dia ngerasa tenang karena udah punya doa, udah punya ijazah. Walaupun dia nggak pakai helm, nyantai dia naik motor. Pokok dekat sama tempat polisi razia itu dia baca ayat waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah, prit ketilang. Nah, dia protes ke saya, "Bah, kemarin pas saya motoran nggak pakai helm, ada polisi razia, saya baca waj'alna min baini aydihim itu kok masih tetap ketangkep, Bah." Tak bilangin, lah kamu cuman hafal satu ayat itu, lah polisi yang razia hafal surat Yasin no. Makanya kamu ketangkep. Ya Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, tenang, nunggu hujannya agak reda karena malam ini spesial dari Fakultas Hukum Unisula. Tadi saya dibisiki ada door prize untuk jamaah yang beruntung, 1 jamaah putra, 1 jamaah putri, berupa paket umroh gratis. Tepuk tangan untuk Fakultas Hukum Unisula. Masya Allah, keren. Siapa tahu nanti ada tambahan lagi 1 paket umroh gratis dari Pak Rektor. Kan nggak ngerti, siapa tahu paket umrohnya jadi 3, menengokim. Ini rayuan kok. Siapa tahu, tapi sementara dua dulu, 2, yang 1 putra, yang 1 putri. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, orang dulu itu kadang-kadang doanya biasa-biasa saja, tapi kekuatannya yang luar. Ayo toh sayang, jawab sing banter. Doanya biasa-biasa saja, tapi kekuatannya yang luar. Nah ini di samping faktor doanya kan faktor orang yang berdoa. Coba ada orang sakit gigi dibacakan donga Jawa nyel lho dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh. Disebulno ya waras kok. Lah aku tahu ana wong lara untu njaluk suwuk, kowe tak wacana Fatihah ping 7, insyaallah Fatihahku fasih. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sebulno malah wonge sambate ra karo-karoan kok. Lho ini bener saya itu pernah ngalami. Lah orang dulu itu kalau bisulen, udunen nih lho udunen. Udunen itu doanya cuma kidul kono ana Semar gawe pundung, upil kuirung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cutekne upil irung diusapno udune. Waras kok. Saya pernah udun cilik lho, udun semat lho, udun semat.
Masya Allah, adem panas, tiang. Jadwal ngaji banyak. Duh, ini gimana ini? Sore-sore aku eling, enek donga mandi, ra kesuwen wis tak waca ae. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung rasida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cutikne upil irung, katik pas meler dadi entuk akeh. Usep-usepno. Alhamdulillah. Sore tak suwuk, Bu. Esok langsung udune manak telu. Doanya sama, tapi mandinya kok enggak sama. Ya ini karena lambenya yang membaca ini yang enggak sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Makanya ini nek sampean ora paham apa yang namanya al-hikmah wal barokah. Alhamdulillah udah mulai reda hujannya. Saya tanya tolong dijawab yang kenceng. Sampean semua ini percaya sama barokah apa enggak? Karena akhir-akhir ini orang udah mulai kehilangan kepercayaan kepada yang namanya barokah. Kepercayaan dengan barokah akhir-akhir ini mulai luntur. Ini perlu diperkuat lagi. Saya ulang, sampeyan yang hadir di sini ini percaya dengan adanya barokah apa enggak? Yang enggak percaya tolong syahadat lagi. Karena barokah itu banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Kalau enggak percaya barokah itu nyata, kalau enggak percaya barokah itu ada, sama halnya dengan enggak percaya sama Al-Quran. Barokah banyak disebut dalam ayat Al-Quran, termasuk surat yang menjadi dasar hukum peristiwa Isra Mi'raj. Awal juz 15 itu juga disebutkan barokah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Terus alladzi barokna haulah, yang sekelilingnya kami penuhi dengan barokah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun di bumi ini adalah bangunan yang ada di Bakkah. Dulu namanya Bakkah sebelum menjadi Makkah. Apa itu? Ka'bah. Mubaraka, yang dibarokai. Banyak ayat Quran yang menyebutkan barokah, termasuk Nabi Musa waktu masih bayi itu kan termasuk bayi yang bisa ngomong. Nabi Musa itu waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya waj'alani mubaraka, dan Allah menjadikan aku yang dibarokai. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang ayatnya mesti jenengan paling hafal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan barokah-barokah, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, hujannya deres lagi. Sehingga kalau ada orang yang nggak percaya sama barokah, berarti sama halnya nggak percaya dengan Al-Quran. Para jamaah, gini ya, Islam itu tidak mengenal istilah animisme, dinamisme. Islam nggak mempercayai itu. Tambah ora cetha iki ketoke. Dalam Islam nggak ada kepercayaan animisme, dinamisme. Ngene le maksudnya. Animisme ini mempercayai ada satu benda atau tempat yang didiami
roh nenek moyang. Ini ada tempat, ini ada benda didiami arwah nenek moyang. Allah, paham pora atau ini? Atau ini ada benda bisa mendatangkan sial. Bahaya itu. Woi. Woi. Wah, ini kok sial terus, kenapa ya? Karena ini di rumah lagi ada apa namanya? Ada benda yang membawa sial. Islam ndak mempercayai itu. Atau misalnya semenjak aku memelihara burung ini, ki viral iki caumania iki. Viral ya kemarin ngene-ngene kuwi le. Kicau mania viral iki, viral. Enggak boleh dibawa ke sholawatan. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallam, enggak oleh ngono kuwi. Halo? Misalnya mempercayai itu totamisme, meyakini kalau binatang itu punya kekuatan tertentu. Ada binatang yang punya keramat, itu namanya totamisme. Islam nggak mempercayai itu. Tapi maaf, perhatikan berapa surat dalam Al-Quran yang pakai nama binatang. Ngerti tora atau wong ini ki ya? Hui, sebutkan surat-surat yang pakai nama binatang. Al-Baqarah, terus Al-Fil, terus An-Nahl, terus An-Naml. Lho ya toh? Ya Allah. Tapi Islam meyakini adanya barokah. Allahumma sholli ala Muhammad.